Selamat malam semuanya. Mari kita akan mulai pada kita malam hari ini. Kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji Tuhan dan belajar firman-Mu. Mari Tuhan Kau menyertai malam hari ini sampai pada akhirnya Engkau yang hadir di tengah kami memberikan hikmat, memberikan pengetahuan atas kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan naikkan pujian bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersama. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang terindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamaku Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Engkau yang terindah, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Besar anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sebab Engkau baik. Haleluya. Sungguh Engkau Allah yang sangat setia. Jika kita bersama-Mu Bapa, ada sukacita. Haleluya. Terpujilah Tuhan buat kasih setianya, buat anugerahnya. Kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Glory, haleluya, terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Malam hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang taruhkan firman-Mu dalam mulut hamba. Tuhan yang berbicara kepada setiap kami yang ada di sini. Tuhan yang buat kami mengerti kebenaran-kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Judul kita hari ini adalah tentang pemeliharaan Tuhan. Apa sih arti pemeliharaan Tuhan buat kita? Banyak orang yang memahami bahwa kalau Tuhan baik, maka keadaan kita juga baik. Baik dalam arti secara fisik dipelihara, ya sehat, banyak uang, bersenang-senang, selalu tidak ada persoalan, tidak ada kesulitan. Kebanyakan orang menilai bahwa pemeliharaan Tuhan adalah pemeliharaan fisik, dan kalau Tuhan berkenan maka keadaan orang itu akan baik-baik saja. Coba kita buka Mazmur 127 ayat yang kedua. Banyak orang berpikir bahwa ketika menjadi Kristen maka semuanya itu dipermudah. Kita anak Allah, Allah semesta alam, Allah yang menciptakan dunia ini, Allah yang pemilik segala sesuatu, Dia Allah yang maha kaya. Dia kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Nah, ada hal-hal yang seperti itu yang dipahami oleh orang, tapi dengan pemahaman yang dangkal. Sehingga menghasilkan banyak orang Kristen yang hidupnya jadi tidak bertanggung jawab. Ya, kalau Allah itu Bapa kita, pasti kita itu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kita tidak perlu bekerja keras untuk dipelihara oleh Tuhan. Misalnya mengutip ayat ini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuh kan, kalau kita anak Allah, maka kita kan anak ya pasti sih, siapa sih yang nggak sayang sama anak? Kita kalau anak Allah pasti Tuhan akan memudahkan, nggak usah susah payah, memudahkan segala sesuatu. Apapun itu, persoalan-persoalan kehidupan, apapun itu jadi mudah. Termasuk persoalan tentang kebutuhan jasmani ini. Misalnya di sini kan makan roti ini kan bicara soal orang yang kerja keras. Jadi nggak perlulah kerja itu terlalu susah, nggak usah terlalu soro lah. Buat apa bangun pagi-pagi duduk-duduk sampai jauh malam?
terus makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ini loh kalau orang yang anak Allah itu pasti akan diberkati Tuhan pada waktu tidur. Nah, sebetulnya ayat ini nggak salah, tetapi pemahamannya lah yang salah. Pemahaman kebanyakan orang yang salah. Ini bukan berarti Tuhan mengabaikan usaha manusia loh. Bukan manusia itu disuruh bermalas-malasan loh. Tuhan bukan Tuhan yang suka-suka melimpahi orang dengan rezeki atau memperbolehkan kemalasan. Terus orang yang males, yang tidur-tiduran aja, terus tiba-tiba Tuhan karena, oh ini karena orang Kristen. Terus tiba-tiba Tuhan buat keajaiban gitu. Bukan seperti itu maksud ayat ini. Ya. Di dalam Alkitab itu tidak boleh ada sesuatu yang bertentangan. Kalau sepertinya bertentangan, pasti pemahaman kita yang belum mendalam. Di Amsal 18 ayat 9 dikatakan, orang malas itu adalah saudara si perusak. Master destruction. Jadi orang malas itu perusak sebetulnya. Nah, Tuhan tidak mungkin berkenan kepada orang malas. Jadi ini bukan berarti, ayat ini bukan berarti Tuhan itu nggak apa-apa kalau udah Kristen boleh malas-malasan, nanti tenang aja, tiba-tiba berkat terjadi. Nah, berapa kali saya bilang bahwa menjadi Kristen itu bukan berarti seperti orang ke Gunung Kawi ya, atau ke pesugihan atau ke dukun mencari kekayaan dengan cara-cara yang klinik, dengan cara-cara magic. Bukan seperti itu. Kalau dulu misalnya pergi ke Gunung Kawi lalu mempersembahkan sesuatu dan tiba-tiba jadi kaya. Nah, konsep ini kemudian ketika orang menjadi Kristen terus diambil, oh kalau Kristen juga gitu dong, harusnya kita datang ke gereja tiap minggu, terus tiba-tiba ya sudah, dengan datang ke gereja tiap minggu, sudah kewajiban kita sudah dipenuhi, sekarang Tuhan yang wajib. Kewajiban Tuhan penuhi. Bukan seperti itu maksudnya. Saya bukan bilang bahwa nggak perlu ke gereja, enggak, tentu kita perlu. Ya, tentu kita perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu merubahkan cara berpikir kita merubahkan perilaku kita. Ya, sangat perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bukan berarti kalau kita sudah datang maka kewajiban kita itu adalah ibadah lalu itu sudah selesai. Hanya kewajiban kita kepada Tuhan itu seminggu sekali, misalnya seperti itu. Ya, bukan itu maksudnya. Lalu kita menuntut Tuhan setelah kita memenuhi kewajiban kita, maka kita menuntut Tuhan memenuhi kewajibannya, yaitu apa? Membuat hidup kita jadi mudah, membuat hidup kita jadi enak. Nah, Tuhan kan tidak mengabaikan usaha manusia, misalnya di Amsal 18 ayat 9 tadi dikatakan bahwa orang malas itu saudara si perusak. Tuhan nggak suka sama orang malas. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tuh kan, kalau Tuhan cinta, Tuhan gampang banget kok kasih berkat. Tuhan gampang banget untuk memelihara orang yang dicintainya. Tentu, Tuhan pasti memelihara orang yang dicintainya. Tapi apakah Tuhan tiba-tiba mencintai yang satu dan membenci yang lain? Itu kan orang yang gila ya. Kalau misalnya saudara punya anak, tiba-tiba pilih kasih. Nggak ada kan orang tua yang seperti itu. Pasti kita itu kalau kita berbuat sesuatu, kita aja yang manusia, pasti ada sebabnya. Apalagi Tuhan. Nah, kenapa Tuhan mencintai seseorang? Berkenan kepada seseorang. Kenapa? Karena pasti orang ini hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita orang tua pasti kita sayang sama anak kita semua. Atau kita sebagai anak melihat bahwa papa mama sayang. Tapi memang ada favorit-favorit gitu. Pasti ada favorit-favorit. Kenapa? Ya, karena kita melihat, oh anak ini pintar mengambil hati dengan cara apa? Menyenangkan orang tuanya. Misalnya contohnya seperti itu. Nah, bagaimana sih kita menyenangkan Tuhan? Tentu dengan cara memperhatikan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan yang Tuhan inginkan ini, tadi saya sudah katakan, bukan sekedar absen di gereja, bukan sekedar melakukan liturgi agama. Tentu kita harus mengandalkan Tuhan. Tentu kita harus bekerja. Jadi ayat ini bermaksud bahwa sebenarnya orang yang gila kerja tanpa istirahat dan mengabaikan segala sesuatu, mengabaikan keluarganya, dia terus-terusan bekerja ya. Kan dikatakan sia-sialah orang yang bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ini berarti seluruh harinya
seluruh waktunya itu fokus di pekerjaan. Nah, Tuhan nggak mau seperti itu. Tuhan lihat bahwa manusia ini ya ada kebutuhan-kebutuhan, misalnya untuk beristirahat, ada waktu untuk keluarga. Tentu juga kita yang utama harus ada waktu untuk Tuhan. Ya, justru orang yang gila kerja tanpa istirahat, mengabaikan segala sesuatu, fokus untuk cari uang, ya adalah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang seperti ini adalah orang yang lebih khawatir akan makanan, akan pakaian, akan kebutuhan hidupnya lebih daripada jiwanya. Jadi betul-betul mengejar apa yang dia inginkan, tapi dia lupa untuk mencintai Tuhan. Itu maksudnya. Ya, jadi kita harus menyeimbangkan. Kita nggak boleh terlalu kerja terus gitu ya, tanpa mempedulikan Tuhan, tanpa fokus, nggak peduli keluarga, nggak peduli apa-apa. Nggak peduli, bahkan nggak peduli istirahat dengan tubuh kita sendiri, nggak peduli. Kan ada orang yang workaholic kayak begitu. Mungkin di sini kita harus menyeimbangkan antara usaha dan juga ketergantungan kita dan keberserahan kita pada Tuhan. Ya, ada kadang-kala kita harus berserah, kadang-kala kita harus rest, istirahat juga gitu. Nah, itu maksudnya, ya. Ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu dia rest, berserah kepada Tuhan. Yang dicintai Tuhan. Kayak apa sih orang yang dicintai Tuhan? Tentu orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan itu kayak gimana? Banyak di Alkitab dikatakan, misalnya orang yang melakukan kehendak Bapa itu adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kalau kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, lalu soal apa? Tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu bukan soal pemenuhan kebutuhan jasmani. Bukan soal itu. Tetapi soal kebenaran, dikaiosune. Kehidupan yang benar, kehidupan yang berperilaku adil. Soal damai sejahtera dan ada sukacita dari Roh Kudus. Sukacita kita tidak bergantung dari dunia ini, tetapi sukacita kita berasal dari Roh Kudus. Karena barang siapa yang melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan kepada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Orang yang mengejar apa yang kelihatan, itu sebetulnya melenceng daripada apa yang Tuhan tawarkan. Tuhan menawarkan kerajaan Allah. Fokusnya Tuhan adalah soal kebenaran, soal damai sejahtera, dan soal sukacita. Fokusnya Tuhan itu bukan pemenuhan kebutuhan jasmani. Gini, Tuhan bukan tidak peduli dengan keadaan jasmani manusia. Enggak, Tuhan bukannya enggak peduli. Tentu Tuhan peduli dengan keadaan fisik kita. Tentu Tuhan akan memenuhi kebutuhan jasmani. Tetapi kebutuhan jasmani itu sebetulnya sudah Tuhan penuhi dengan tatanan, dengan sistem di dunia ini. Tuhan menciptakan tatanan, Tuhan menciptakan sistem di alam semesta ini. Dan itulah, dengan sistem itulah Tuhan memelihara ciptaannya. Misalnya gini, ada musim ya, kita kalau di daerah tropis ini kan ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, sistem inilah yang memelihara bagaimana kita bisa makan dengan hasil pertanian. Ya kan? Kalau nggak ada hujan, kita akan kelaparan. Tapi dengan sistem itu Tuhan sudah memelihara. Di Matius 5 ayat 45 dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan matahari kepada orang jahat dan orang baik. Tuhan memberikan hujan kepada orang benar dan orang tidak benar. Zaman dulu belum ada industri yang maju seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan banyak segala sesuatu itu diproduksi dengan industri. Nah, zaman dulu kan hanya pertanian dan ada industri-industri yang sederhana yang juga bergantung kepada alam. Nah, dikatakan di sini bahwa Tuhan itu kasih matahari kepada orang baik dan orang jahat loh. Tuhan itu adil. Jadi soal keperluan, kebutuhan secara jasmani untuk makan, untuk minum, itu sudah Tuhan penuhi melalui segala yang Tuhan ciptakan, dan itu ya katakanlah hukum alam itu sudah berlangsung. Baik orang jahat, baik orang baik, kalau dia mengelola alam ini dengan rajin, kalau dia bekerja,
dia pasti keadaan jasmaninya, soal makanan, soal minum, dia nggak usah khawatir. Nah, itulah pemeliharaan Tuhan kepada semua orang, baik orang jahat, baik orang baik. Jadi kalau bicara soal kerajaan Allah, bukan lagi urusan makanan dan minuman. Karena itu secara sistem alam, sudah Tuhan penuhi, dan itu berlaku untuk semua orang. Perkenanan Allah, kerajaan Allah, pemeliharaan Allah terhadap orang percaya bukan lagi soal makanan dan minuman. Ya, tentu kebutuhan dasar ini Tuhan perhatikan, bukan Tuhan tidak perhatikan, bukan. Tapi seperti saya katakan tadi, bahwa semua orang, itu pun Tuhan perhatikan kebutuhan jasmani. Burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang dia hiasi, firman Tuhan katakan. Nah, kalau gitu kerajaan Allah itu soal apa? Soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Bagaimana sih kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera? Kalau kita melakukan hal yang benar, maka kita pasti mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita melakukan hal yang salah, pasti kan deg-degan, takut ketahuan, gitu kan? Nah, kerajaan Allah adalah segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Lakukanlah apa yang kita tahu bahwa itu benar. Dan jangan lakukan apa yang kita tahu itu salah. Maka Tuhan akan terus memberikan hikmat, memperdalam pengenalan kita akan Tuhan. Dimulai dulu dari hal-hal yang sederhana. Dimulai dulu dari hal-hal yang sepele. Dimulai dulu dari hal-hal yang kecil. Setialah akan hal-hal yang kecil. Dan Tuhan akan mempercayakan hal yang lebih besar lagi. Kalau kita setia dengan hal-hal yang kecil, Tuhan akan bukakan dengan hal-hal yang lebih besar. Nah, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kita tinggalkan segala dosa. Dosa itu pasti tidak mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti kita damai sejahtera. Masalahnya kalau orang sudah menutup telinga bagi soal apa yang benar, apa yang salah, akhirnya hati nuraninya jadi mati. Dia nggak bisa lagi bedain ini benar, ini salah. Ketika orang menutup telinga terhadap kebenaran, hati nuraninya lama-lama mati. Itu yang bahaya. Kita harus hati-hati. Kalau kita belajar kebenaran, jangan cuma mengisi otak, tapi lakukanlah. Lakukan, maka kita akan semakin dalam memahami kehendak Tuhan. Dikatakan di sini, marilah kita mengejar. Kejar itu. Mengejar itu kan perlu usaha ya. Ayo lari, kejar itu, sampai kita mendapatkannya. Bukan itu tuh datang sendiri, dengan tiba-tiba, bukan. Tapi kita harus berusaha, mencapai itu, meraih itu. Yuk kita capai kerajaan Allah. Yuk kita kejar soal kebenaran, apa yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup kita. Nah, inilah soal kerajaan Allah. Nah, Tuhan pasti akan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tapi itu berlaku bagi semua orang, bukan hanya untuk orang percaya saja. Tetapi yang lebih penting di hadapan Tuhan, di pandangan Tuhan, lebih penting daripada sekedar pemenuhan kebutuhan jasmani, Tuhan memelihara jiwa kita. 1 Petrus 2 ayat yang terakhir, ayat yang ke-25, di sini dikatakan, sebab dulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Tuhan adalah pemelihara jiwa kita. Kita yang dulu sesat, jiwa kita yang sesat kan, bukan badan kita yang sesat. Bukan badan kita yang tersesat, tetapi jiwa kita yang tersesat. Ya kalau kita pergi satu kota ya kadang-kadang kita tersesat juga ya, tetapi bukan itu maksudnya di sini, bukan. Maksudnya di sini adalah jiwa kita yang sesat, jiwa kita yang terhilang, jiwa kita yang dalam dosa. Jiwa kita yang hidup dalam dosa, itulah jiwa yang terhilang. Sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Tuhan adalah gembala, pemelihara jiwa kita. Inilah yang penting di hadapan Tuhan. Keadaan jiwa kita lebih penting di hadapan Tuhan daripada keadaan jasmani kita. Jangan disangka bahwa Bu Ani ini sering ngomongin bahwa orang Kristen itu harus menderita, bisa menderita, mengalami penderitaan. Bukan maksudnya tuh saya lagi ngajarin, oh Tuhan senang kok kalau ngelihat orang menderita gitu. Bukan. Kita kan sebagai orang tua juga nggak seneng kan ngelihat anak kita menderita. Ya apalagi Tuhan. Daud ya, pemazmur mengajarkan tuh seperti ini, mengatakan tuh seperti ini.
walaupun bapakku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan akan menyambut aku. Itu menggambarkan bahwa kasih Tuhan itu lebih daripada kasih orang tua kita, bukan? Kalau orang tua kita yang manusia aja bisa mengasihi kita, apalagi Tuhan. Itu maksudnya pemazmur. Ya, walaupun sekarang banyak orang tua yang karena hidup sudah jatuh ke dalam dosa ya, sehingga bukan menjadi orang tua yang baik. Akhirnya ayat ini menjadi tidak berarti ya di generasi sekarang ini. Walaupun bapakku dan ibuku meninggalkan, ayo kita lihat kasih Bapak, ini loh Tuhan pasti menyambut kita. Karena gambarannya tentang Bapak, gambarannya tentang ibu udah rusak, akhirnya mereka tidak mengerti gambaran Bapak yang baik ini gimana. Karena yang ditemui di rumah adalah Bapak yang kejam, ibu yang kejam gitu. Ya, tapi maksudnya si pemazmur ini adalah bahwa orang tua yang mengasihi anaknya aja sebegitu rupa, pasti Tuhan itu lebih mengasihi kita. Nah, kalau kita orang tua sebagai manusia aja nggak ingin anak kita menderita, ya mana ada sih orang tua yang ingin anaknya menderita, kecuali ya orang tua yang psikopat, orang tua yang sakit jiwa. Nah, apalagi Tuhan. Tetapi kadangkala Tuhan mengizinkan penderitaan itu demi suatu kepentingan yang lebih penting daripada sekedar pemeliharaan fisik. Fisik kita ini hanya 70 tahun, 80 tahun. Kalaupun kita keadaannya baik di dunia ini, tapi kalau keadaan kekal kita itu tidak baik, kita binasa selama-lamanya, itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Buat apa kebahagiaan yang hanya sementara? Buat apa keadaan baik yang hanya sementara? Jadi Tuhan bukan ingin melihat orang benar itu menderita, enggak. Tetapi kalau itu diharuskan, harus terjadi demi keselamatan jiwanya, maka itulah pemeliharaan Tuhan. Banyak orang memahami bahwa berkat Tuhan itu adalah keadaan fisik yang baik. Karena itu seringkali digambarkan begini. Kalau dia misalnya lama nggak dapat kerjaan, terus dapat kerjaan. Oh, ini anugerah Tuhan. Naik gaji, oh ini anugerah Tuhan. Dapat mobil baru, oh ini anugerah Tuhan. Anugerah akhirnya menjadi dangkal. Anugerah itu atau berkat ya atau anugerah atau istilahnya apapun yang dipakai itu menjadi dangkal. Ya tentu itu berkat Tuhan, tetapi itu bukan berkat utama karena berkat yang utama adalah Tuhan itu memelihara jiwa kita. Kalau itu diartikan sebagai berkat, berapa banyak sih orang yang nggak kenal Tuhan juga punya itu? Atau kita bandingkanlah dengan kehidupan jemaat mula-mula. Berapa banyak jemaat mula-mula yang hidupnya itu di dunia ini enak? Jarang. Walaupun memang Tuhan Yesus ditopang oleh perempuan-perempuan kaya. Ada yang memang seperti itu. Ada yang khusus bagian untuk membantu pelayanan Tuhan Yesus. Tetapi selama 3,5 abad, orang Kristen dianiaya, hidup dianiaya. Tapi justru inilah yang memelihara iman mereka, memelihara jiwa mereka, memisahkan mereka dari budaya, dari dunia pada saat itu. Dunia Yunani, dunia Helenis, dan memisahkan mereka dari agama Yudaisme. Karena memang Tuhan mau supaya orang Kristen terpisah. Bukan lagi seperti semangat Yudaisme. Semangat orang yang hanya di bawah hukum. Tapi lebih daripada itu. Untuk itulah ada penderitaan. Untuk memelihara jemaat mula-mula. Kalau jemaat mula-mula tidak dianiaya orang Yahudi, maka tidak ada kekristenan, akan kembali lagi ke Yudaisme. Mereka diterima, mereka dihormati, mereka akan tetap jadi Yudaisme. Atau misalnya orang Kristen tidak dianiaya oleh orang Yunani, mereka kan menjadi satu dengan orang Yunani, tidak terpisah. Nah, di sini dikatakan bahwa dulu itu kamu sesat, dulu jiwamu itu terhilang. Tapi kamu telah kembali kepada Tuhan sebagai gembala dan pemelihara jiwa. Yuk kita lihat ayat yang sebelum. Mulai dari ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 19 ya. Adalah kasih karunia. Ini loh, lihat, kasih karunia. Jika seorang karena sadar, karena kesadarannya, karena pengertiannya, karena pemahamannya akan kebenaran dan akan kehendak Allah, jadi dia mengerti kehendak Allah, dia melakukan apa kehendak Allah, lalu dia menderita. Itu adalah kasih karunia.
Bingung kan? Kita selama ini punya pemahaman bahwa kalau kita melakukan kehendak Allah, kita nggak akan menderita. Ya kan? Kalau kita melakukan kehendak Allah, orang-orang yang membenci kita dikalahkan. Lah, buktinya kalau di Indonesia ini berapa banyak sih gereja yang dibakar? Berapa banyak sih orang Kristen yang didiskriminasi? Ketika kita melakukan kehendak Allah, kita itu harus hidup di dunia yang realistis. Pengajaran ini realistis, saudara. Inilah kenyataannya. Kalau kita melakukan kehendak Allah, kadang-kala kita menderita. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi gini, ada orang yang menderita karena kesalahannya dia sendiri. Dan itu adalah tabur tuai. Apa yang ditabur orang, itu dituainya. Ada orang yang menderita karena kesalahannya sendiri. Ya. Jadi kalau kita menderita karena kesalahan kita sendiri, perbaikilah, hiduplah bertanggung jawab. Berhenti melakukan apa yang salah, perbaiki itu. Misalnya gini, misal kita satu saat melakukan dosa, melakukan misalnya mencuri, lalu kita harus mendapatkan hukum. Ya sudah, kita terima itu sebagai tabur tuai. Dan berhentilah berbuat dosa, bertanggung jawablah, kembalikanlah. Harusnya seperti itu. Jadi, kalau kita menderita penderitaan karena kita berbuat dosa, itu namanya tabur tuai. Dan itu sama sekali tidak mendapatkan pujian. Itu sama sekali, ya memang itu harus diterima, harus kita terima. Itu konsekuensi dalam hidup ini. Di mana-mana seperti itu. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ya, jadi jangan manja gitu, jangan ketika kita melakukan kesalahan lalu kita ya Tuhan tolong supaya saya nggak dihukum, Tuhan tolong supaya saya tidak kena konsekuensinya. Nah, nggak bisa seperti itu. Kalau dunia ini aja punya sistem hukum, apalagi Tuhan. Apa yang ditabur orang itu adalah yang dituai. Nah, jadi kalau kita menderita karena kesalahan kita, karena dosa kita, atau karena kebodohan kita, ya itu memang ya sudah. Tapi kalau karena kita melakukan kehendak Tuhan, seperti misalnya di Matius 5 ya, berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Itu misalnya Matius 5 ya, ucapan berbahagia. Dan di salah satunya dikatakan bahwa berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Padahal enggak maksudnya ya. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, bukan di dunia ini. Orang benar akan menderita di dunia ini. Orang benar akan dianiaya oleh sebab kebenaran. Dan itu berlangsung sejak murid-murid Tuhan Yesus yang pertama. Mereka mengalami aniaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dari dulu itu seperti itu, dari zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru seperti itu. Lah kenapa sekarang 2021 kok terbalik? Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Di perjanjian lama, nabi-nabi dianiaya oleh sebab kebenaran. Di perjanjian baru, rasul-rasul murid-murid Tuhan dianiaya oleh sebab kebenaran. Tapi di tahun 2021, orang Kristen tidak ada yang mau menderita oleh sebab kebenaran. Ini yang harus dipertanyakan. Benarkah ajaran yang seperti ini? Kebenarannya di mana? Kita kembali ke 1 Petrus 2 ayat 19-20 tadi. Jadi ada orang yang menderita karena dia tabur tuai, karena kebodohan dan karena dosa. Ada juga orang yang menderita karena orang-orang di sekitarnya sudah jatuh dalam dosa, atau karena ya memang
Dunia yang sudah rusak ini menyebabkan setiap orang itu menderita. Misalnya tiba-tiba terjadi gempa bumi. Ya, itu kan menyebabkan penderitaan kan. Contoh, ada gempa bumi di satu tempat. Apakah orang Kristen rumahnya nggak gempa? Orang Kristen pun pasti tidak akan luput dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Ya, inilah kita hidup di dunia yang sudah terkutuk. Kita hidup di dunia yang sudah terkutuk dan tidak terjadi mujizat terhadap orang Kristen. Tiba-tiba misalnya gempa bumi, rumah orang Kristen berdiri tegak gitu. Kalaupun ada yang seperti itu, kalaupun ada, mungkin hanya 1 di antara 1 miliar kejadian. Iyalah, kita realistis. Kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan kita akan mengalami penderitaan. Nah, lalu di mana pemeliharaan Tuhan? Di mana kasih karunia dari Allah? Ya kan di sini dikatakan, kalau kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia atau anugerah. Jadi anugerah ini bukan bicara soal dapat sesuatu yang dalam pandangan manusia pada umumnya baik. Misalnya, udah lama nggak dapat jodoh, tiba-tiba dapat jodoh. Oh, itu kan baik ya, dalam pandangan manusia pada umumnya. Kasih karunia Tuhan, dapat berkat, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dapat berkat, dapat mobil baru. Nah, anugerah itu bukan seperti itu. Adalah kasih karunia kalau kamu menderita, menanggung penderitaan yang tidak harus kamu tanggung. Ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Kita dipanggil, kita diundang Tuhan. Untuk ini loh. Bukan kalau kita jadi Kristen, itu hidup kita jadi mudah. Jangan berharap seperti itu, karena saudara akan kecewa. Kalau saudara hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, justru Tuhan akan proses hidup saudara. Nggak enak, udah matiin aja Zoom-nya. Mending cari khotbah yang lain yang enak deh. Daripada kayak begini, kok kita dijanjiin penderitaan ya. Kita cari yang lain deh. Kita akan diberkati, terima, berlimpah. Ayo kita cari yang gitu aja deh. Yang ini nggak enak nih. Oke, nggak enak. Tapi inilah yang firman Tuhan katakan. Sejak dulu nabi-nabi itu menderita. Rasul-rasul itu menderita. Dan kita dipanggil. Karena Kristus pun sudah menderita. Anak tunggal Bapa itu sudah menderita. Untuk kita. Dan meninggalkan teladan. Artinya, inilah Tuhan meninggalkan teladan. Kita harus nyontoh Tuhan. Kita harus meniru Tuhan. Kita harus mengikuti Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sudah menderita, dia yang anak tunggal Bapa, dia yang adalah Allah, dia yang adalah Tuhan kita. Kalau kita pengikutnya, ya kita ngikutin dong. Kalau enggak, kita ngikutin siapa? Kalau kita kebalikannya dari Tuhan Yesus, ngikutin siapa sekarang? Siapa yang menjadi Tuhan kita sekarang? Siapa yang menjadi Tuhan majikan kita sekarang? Kalau kita nggak ngikutin dia. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Jejaknya di mana? Tentu jejaknya selama dia hidup di dunia ini. Bukan jejaknya sebagai Tuhan. Kalau dia sebagai Tuhan, apa yang mesti kita ikuti? Yang kita ikuti adalah ketika Yesus hidup sebagai manusia. Bukan ketika Yesus sudah naik ke surga, terus hilang dari pandangan murid-muridnya, apa yang bisa diikuti oleh murid-muridnya? Murid-murid mengikut Yesus ketika Yesus menjadi manusia. Bagaimana kehidupan Tuhan Yesus, bagaimana pelayanannya, bagaimana kasihnya, bagaimana cara dia bersikap, bagaimana cara dia berpikir, bagaimana cara dia bertingkah laku, bagaimana cara dia meresponi orang-orang yang membenci dia, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para ahli Taurat yang membenci dia dan berusaha berulang kali menjegal dia, berusaha memfitnah dia. Bagaimana respon Tuhan Yesus? Bagaimana ketika Yesus menghadapi orang berdosa? Bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi kemunafikan orang-orang agamawi? Bagaimana ketika Tuhan Yesus melihat orang banyak dan timbul belas kasihan? Bagaimana ketika Tuhan Yesus menghadapi anak-anak kecil? Bagaimana ketika Tuhan Yesus disalib dan kemudian diolok-olok? Nah, supaya kamu mengikuti jejak, itulah yang dilihat oleh murid-muridnya. Oleh karena itu, Stefanus ketika dirajam, dia bisa berkata seperti meniru seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Mengikuti jejaknya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita. Kalau Tuhan kita, juragan kita, Allah,
junjungan kita sudah menderita dan meninggalkan teladan, contoh, kita harus mengikuti jejak. Jadi kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan, hidup Tuhan sebagai manusia. Nah, masalahnya dunia ini menganggap bahwa penderitaan itu buruk. Karena dunia ini sudah memiliki pandangan yang hedonis, yang mengagungkan kesenangan, kenikmatan jasmani. Kalau kekristenan sekarang mengagungkan kenikmatan atau kelimpahan jasmani, maka kekristenan sebetulnya sudah disusupi oleh pemahaman hedonisme dunia ini. Pemahaman hedonisme itu kan mengagungkan kesenangan, kenikmatan duniawi, dan menjauhi penderitaan-penderitaan. Jadi penderitaan itu dianggap penderitaan fisik ya, dianggap dosa, dianggap kutuk, harus dihindari. Ayo kita lanjut dulu, 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulut. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Kita gitu nggak? Kita difitnah orang, setidaknya kita bukan pengen balas fitnah, tapi kita jengkel dan kita menumpahkan kejengkelan kita. Kita curhat sama orang lain. Itu loh orang itu begini sama saya, ya kan? Saya pernah seperti itu. Saya tidak membalas dengan caci maki, dengan fitnah, enggak. Tapi setidaknya saya jengkel sama orang itu dan saya tumpahkan kejengkelan saya dengan menceritakan keburukan yang dia lakukan kepada saya. Nah, di sini Tuhan Yesus ketika ia dicaci maki, ketika Tuhan Yesus dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Walaupun dia Tuhan, bisa kan dia mengancam? Tetapi ia menyerahkannya kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Ketika kita meniru Tuhan Yesus ini, kita itu bisa menyerah gini ya. Ada 2 penyerahan. Bisa kita itu bilang gini, aku akan diam. Lihat nanti pembalasan Tuhan. Itu kan hati kita akhirnya pengen supaya orang itu dibalaskan sama Tuhan. Yang Tuhan lakukan apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Memohon pengampunan, memohon keselamatan orang itu kan. Di sini kan katakan bahwa ia menyerahkan kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Tetapi doanya adalah supaya orang-orang ini bertobat, sehingga tidak mendapatkan murka Allah. Tentu Bapa itu adil, tentu Tuhan Yesus juga adil, pasti. Jadi ketika kita disakiti orang, yang kita serap dari teladan Tuhan ini apa? Bukan kita, ya sudah aku diam, lihat nanti penghakiman Tuhan. Nah itu kan mengharapkan ya. Tapi kalau kita misalnya gini, Tuhan aku serahkan segala yang aku alami ini ke dalam tangan Tuhan. Aku berserah. Ya sudah, nanti biarlah di dalam penghakiman engkau membenarkan aku. Bukan engkau menyalahkan dia, bukan. Kalau orang itu bertobat, Tuhan akan membenarkan dia. Kalau orang itu nggak bertobat, ya udah. Itu urusan dia sama Tuhan. Tapi urusanku dengan engkau, Tuhan. Kalau aku benar, maka engkau akan membenarkanku. Kalau aku salah, Tuhan tolong luruskan jalan. Jadi bukan lagi kita berfokus kepada kehidupan orang. Kita nggak lagi berfokus untuk dendam sama orang, kita pengen orang dibales sama Tuhan, enggak. Tapi fokus kita adalah melakukan kebenaran itu tadi. Fokus kita jadi damai. Entah orang itu dibalas sama Tuhan, entah enggak, aku mau damai Tuhan di dalam Kau. Aku mau hidup benar di hadapan Kau. Aku mau mengejar sukacita yang daripada Roh Kudus. Dah, orang lain mau lakukan apapun terserah. Kalau kata orang Jakarta, emangnya gue pikirin. Yang penting gue benar di hadapan Tuhan. Jadi orang berserah sama Tuhan itu bisa berserah yang pura-pura loh. Berserah dengan kondisi mengharapkan orang lain itu dihukum Tuhan. Ya diem, udah diem. Diem, aku nggak akan balas, aku tuh nggak kayak dia loh. Dia tuh gini, aku nggak kayak dia Tuhan. Tuhan balas ya nanti dia suatu saat ya. Dan kalau orang itu ternyata mungkin kebetulan karena dia melakukan kebodohan atau apa, lalu dia mengalami penderitaan, maka kita lihat pembalasan Tuhan buat aku. Padahal dikatakan janganlah bersukacita ketika orang jahat itu jatuh kan.
Di Amsal kan dikatakan demikian. Kita tidak boleh bersukacita ketika orang yang menjahati kita, apalagi kalau orang itu menjahati kita. Nggak boleh kita bersukacita. Jadi, udah ketika kita melihat orang jahat kepada kita, kita tutup mata. Yang penting kita benar dan kita berurusan sama Tuhan. Biar orang lain juga urusannya sendiri sama Tuhan. Kalau dia bertobat, Tuhan mengampuni ya, kita legowo karena kita sudah mengampuni dia. Lanjut ya, ayat yang ke-24. Jadi ini adalah keteladanan Tuhan. Bagaimana Tuhan meresponi setiap peristiwa dalam kehidupannya sebagai manusia ketika dia datang ke dunia sebagai manusia. Inilah yang harus kita contoh. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Kalau kita lihat ya keseluruhan ayat tadi mulai ayat 19, tidak ada bicara soal hal yang jasmani. Jadi oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuhnya ini apa? Sembuh dari dosa. Sembuh dari keterikatan terhadap dosa. Bilur-bilur Tuhan Yesus inilah yang membebaskan kita dengan cara membeli kita, menebus kita. Zaman itu adalah zaman perbudakan. Jadi kalau katakan kamu sudah dibeli, ya memang betul-betul seorang manusia itu bisa diperjualbelikan. Zaman itu ada perbudakan seperti itu. Rasul Paulus katakan kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Maka tentu orang-orang di sana mengerti. Ini soal seorang budak. Kalau budak dulu budaknya dia, terus sekarang dibeli sama satu tuan, maka seluruh haknya beralih ke tuan ini. Sementara si budak itu sendiri tidak mendapatkan kemerdekaan. Dulu hambanya itu, sekarang hambanya ini. Nah, dulu kamu hamba dosa, sekarang kamu hambanya Tuhan. Itu maksudnya. Bukan kamu sudah dibeli, terus ya terserah hidup suka-suka. Nggak jadi hambanya Tuhan, terserah hidup suka-suka. Nggak ada pilihan di antara itu. Jadi hambanya dosa atau jadi hambanya Tuhan, alias jadi hambanya setan atau jadi hambanya Tuhan. Jadi hambanya Tuhan atau jadi hambanya hantu gitu kan. Tidak ada di tengah-tengah, in between nggak ada. Kalau di tengah-tengah maka kembali lagi, pasti menjadi hambanya dosa lagi. Kalau kita hidup menjadi hamba bagi diri kita sendiri, kita mau hedon, kita mau bersenang-senang, kitalah menjadi tuan bagi diri kita sendiri, akhirnya kita menjadi terikat lagi oleh dunia ini. Dan dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Pandangan dunia ini adalah pandangan hedon, orang yang egois, orang yang mementingkan kesenangannya sendiri, bukan kesenangan Tuhan. Jadi tidak ada di tengah-tengah. Kita harus pilih menjadi hambanya dosa, hambanya setan, atau hambanya Tuhan. Nah, Tuhan sudah membeli, maka kita harusnya mengabdi kepada Tuhan. Tapi kalau kita nggak mau, artinya kita melepaskan anugerah itu. Kita kembali lagi ke, kita dengan sukarela menghambakan diri lagi kepada dosa. Padahal kita sudah dibeli dengan harga yang mahal. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Jiwamu itu loh disembuhkan. Inilah usaha Tuhan. Dengan apa? Dengan penderitaannya di kayu salib, Tuhan menyembuhkan jiwa kita. Itu otomatis bukan, tapi dengan keteladanan, baca ayat-ayat sebelumnya. Dengan keteladanan Tuhan, tirulah itu, teladanilah itu, ikutilah itu. Ya, kalau Tuhan Yesus menderita, kamu harus menderita. Kalau Tuhan Yesus merasakan bilur-bilur itu ya bekas pukulan ya bekas penderitaan ya, dicambuk ya apa, itu kan menjadi bilur-bilur. Ikutilah itu, maka itu akan menyembuhkan, kamu akan sembuh, jiwamu akan sembuh. Di Amsal dikatakan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan lubuk hati. Penderitaan itu membersihkan jiwa kita. Maksudnya gini, bukan penderitaan itu menyucikan jiwa kita, tetapi membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Penderitaan itu membentuk, tentu kalau kita meresponinya dengan benar. Tapi kalau kita meresponinya dengan salah, karena kita nggak mau tunduk menjadi hamba Tuhan, kita masih tunduk sebagai hambanya dunia ini, tentu kita akan memberontak. Kita mencari apa yang senang, kita nggak mau menderita. Penderitaan itu baik untuk jiwa kita. Contoh, kita difitnah. Menderita nggak? Pasti menderita. Jadi penderitaan ini tidak selalu sekedar penderitaan fisik. Nggak loh. Nggak selalu soal penderitaan fisik. Ada orang-orang yang secara fisik baik-baik saja. Ya, banyak rezekinya. Dia juga secara kesehatan sehat karena
Dia melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang yang bertanggung jawab dengan kesehatan, dengan makanan, dengan pemenuhan kebutuhan jasmaninya, maka keadaannya akan baik-baik saja. Dan dengan segala kesempatan-kesempatan yang memang diberikan oleh Tuhan, misalnya dia lahir dari keluarga yang baik-baik, keluarga yang berkecukupan, pendidikan tinggi, tentu keadaan fisiknya akan baik-baik saja. Tapi Tuhan akan memproses melalui penderitaan-penderitaan yang lain. Misalnya, bisa jadi misalnya mengalami kesulitan dengan ketemu sama orang yang karakternya buruk, dan itu mengalami penderitaan. Contoh misalnya difitnah. Menderita kan, secara batin kita kan menderita. Nah, respon kita apa? Respon kita kalau kita mau meneladani Tuhan Yesus adalah kita mengampuni. Nah, ketika kita mengampuni, maka disitulah Tuhan memproses, memelihara jiwa kita dan menyembuhkan jiwa kita. Menyembuhkan apa? Menyembuhkan dari dendam. Ingin balas dendam, ingin menyakiti orang lain, menyembuhkan dari sakit hati, lebih mudah mengampuni. Kalau kita sering mengampuni kan, jadi kita lebih mudah mengampuni kan. Awalnya mungkin hal yang kecil itu kita simpan lama, tapi akhirnya hal yang kecil itu akhirnya kita mudah untuk mengampuni, melepaskan. Dikasih lagi hal yang lebih berat. Kalau dulu misalnya difitnah orang yang nggak terlalu kenal, tapi akhirnya setelah kita bisa mengampuni, difitnah sama orang yang kita percaya. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Dulu udah hal yang kecil bisa dilewati, sekarang dikasih lagi hal yang lebih besar. Untuk melembutkan jiwa kita dan membuat diperbesar kapasitas kasih kita. Akhirnya kita bisa seperti Tuhan Yesus. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah Tuhan memelihara jiwa kita. Dengan menghadapkan kita dalam permasalahan, persoalan hidup kita sehari-hari. Tuhan memelihara jiwa kita dengan cara itu. Tentu kita juga harus meresponi bahwa kita mau dipelihara oleh Tuhan. Ya, kalau kita nggak mau dipelihara sama Tuhan, kita akan meresponi dengan cara yang Tuhan tidak suka. Nah, sedangkan pemeliharaan fisik adalah tanggung jawab kita. Jadi Tuhan itu memproses kehidupan kita dengan hal-hal yang nggak enak, atau saya katakan itu penderitaan. Karena kita melakukan kebenaran, kita akan mengalami penderitaan. Contohnya gini, di dunia yang sekarang ini, semua orang melakukan hal itu, kenapa kita enggak? Mungkin zaman dulu bisa hidup suci, hidup kudus, karena zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Oh, setiap zaman pasti ada tantangan yang berbeda. Kita nggak bisa excuse, zaman sekarang boleh lagi nih gitu, soalnya zaman sekarang itu susah, nggak kayak zaman dulu, nggak bisa. Orang zaman dulu juga ada tantangannya masing-masing. Orang zaman dulu dihadapkan dengan penderitaan fisik. Kalau kita hidup di zaman dulu bisa, maka kita harusnya bisa di zaman ini. Kalau kita di zaman ini nggak bisa, berarti kita nggak bisa juga di zaman dulu. Misalnya gini, kita kan sekarang nggak dihadapkan ke Koloseum, disuruh menyangkal Yesus, dihadapkan dengan anjing-anjing atau serigala atau singa. Kita kan nggak dihadapkan seperti itu kan. Tapi kalau kita hidup di zaman dulu, dengan kengerian seperti itu, bisa nggak kita bertahan dalam iman kita? Kalau zaman dulu orang menjadi Kristen, hartanya dirampas, kita bisa nggak? Kalau zaman dulu orang menjadi Kristen, dimasukkan ke penjara, dan penjaranya juga penjara yang tidak manusiawi. Kalau sekarang kan dikit-dikit HAM, hak asasi manusia. Zaman dulu penjaranya juga nggak enak, seringkali di bawah tanah, lembab, sehingga akhirnya jadi ada sakit paru-paru seperti itu. Udah gitu dihukum dengan cara dimasukkan ke Kolosium, jadi tontonan ribuan orang. Dipertontonkan, dihadapkan dengan gladiator, atau dibakar hidup-hidup. Contohnya zaman Kaisar Nero. Orang dililit oleh ter, dilabur ter, kemudian bahan bakar ya, dilabur bahan bakar, kemudian dinyalakan seperti jadi lampion untuk pestanya Kaisar Nero. Nah, kalau kita sudah lihat seperti itu zaman dulu, gentar nggak kita? Lalu kita, ya udah deh, daripada begitu, kita sangkali deh Tuhan Yesus, ya udah deh, aku nggak Kristen lagi, aku nggak Kristen.
Pokoknya Tuhan tahu hatiku. Kalau kita hidup di zaman sekarang bisa firm, maka kita bisa samakan iman kita dengan orang-orang yang zaman dulu. Setiap zaman itu ada tantangannya yang berbeda-beda. Kalau orang zaman dulu tantangannya mungkin penderitaan fisik. Zaman sekarang kita tantangannya adalah tantangan kesenangan dunia ini. Hedonisme, kenikmatan dunia. Ya, jadi jangan katakan, oh nggak bisa, zaman dulu kan ya bisa hidup kudus, hidup suci. Oh nggak bisa. Coba kamu kalau kamu sekarang nggak bisa menghadapi, mengalahkan dunia ini, pasti dulu juga kamu bisa. Dan kita lanjutkan lagi. Dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu sudah kembali kepada gembala, pemelihara jiwamu. Inilah maksudnya Tuhan memelihara jiwa kita. Dengan Tuhan mendatangkan anugerah penderitaan. Sebab kalau kamu menderita, ya di ayat 19 tadi ya, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, karena melakukan kehendak Allah, karena melakukan apa yang dia tahu itu adalah baik, itu adalah benar di hadapan Tuhan. Aku mau jujur walaupun semua orang teman-temanku gak jujur. Aku mau jujur. Nah, misalnya contohnya seperti itu. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Aku mau mengampuni walaupun dia jahat sama aku. Aku mau mengampuni. Aku mau diam. Walaupun dia menikam aku dari belakang, aku mau diam. Aku mau mengampuni. Keputusan-keputusan kita inilah yang membentuk karakter kita, yang membentuk, yang memperindah hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Hidup kita ini kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita buat setiap hari, setiap detik, setiap jam. Apa kita mau ngomong gini atau mau ngomong gitu? Apa kita mau berpikir? Apa kita mau membiarkan mata kita melihat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Keputusan-keputusan kita inilah yang membentuk keadaan jiwa kekal kita. Maka kalau Tuhan melihat bahwa ini membahayakan kita, Tuhan akan kirimkan situasi-situasi di mana kita dibentuk melalui segala penderitaan. Misalnya gini, kalau orang nggak punya uang, mungkin dia nggak ada kesempatan untuk menindas orang lain. Mungkin dia nggak ada kesempatan untuk punya pacar banyak, jadi playboy. Mungkin dia nggak ada kesempatan untuk selingkuh. Mungkin dia nggak ada kesempatan untuk mengejek saudaranya yang lebih miskin. Tetapi kalau orang sudah punya uang, dia punya kesempatan untuk misalnya punya pacar banyak, ya mempermainkan perempuan, atau contoh perempuan misalnya cantik. Dia punya kesempatan untuk punya pacar banyak, mempermainkan laki-laki, misalnya seperti itu. Kalau orang ini mulai belajar kebenaran, mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan membuat keadaan di mana nanti supaya Tuhan memelihara jiwanya, supaya di dalam kekekalan dia masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Dengan cara apa? Bisa jadi misalnya ketika orang yang cantik, lalu dia gemar mempermainkan laki-laki, dia selingkuh, dia menjahati suaminya, misalnya. Tuhan membuat dia jadi nggak cantik lagi. Misalnya kena penyakit, dan sebagainya. Begitu juga laki-laki, sebaliknya dengan laki-laki. Ketika dia punya uang, dia bisa selingkuh, dia bisa menipu istrinya, misalnya seperti itu. Tuhan misalnya membuat stroke dengan penyakit, dia nggak bisa. Dia berhenti dari dosanya kan. Tentu tidak tiba-tiba, pasti Tuhan akan berbicara, mengingatkan. Tapi kalau orang sudah bebal, nggak mau dengar peringatan Tuhan, Tuhan akan ajar dengan penderitaan jasmani. Supaya apa? Inilah pemeliharaan Tuhan terhadap jiwa kekal kita. Buat apa keadaan kita baik di dunia, tapi itu membawa kebinasaan kekal, karena kita nggak mau nurut sama Tuhan. Buat apa 70 tahun, 80 tahun keadaan kita baik di bumi ini? Tapi selama-lamanya, bukan cuma 70 tahun, 80 tahun. Itu kan akhirnya 70 tahun, 80 tahun ini seperti mimpi sekejap mata. Dibandingkan dengan kekekalan. Buat apa keadaan kita baik di dunia ini? Sekali lagi, saya bukan berkata bahwa Tuhan itu pengen kita itu, keadaan kita buruk secara fisik. Bukan. Tentu kalau kita bisa taat tanpa harus menderita fisik, Tuhan tentu pengen keadaan fisik kita tuh baik, jasmani kita tuh baik.
Tentu Tuhan ingin seperti itu. Kenapa? Karena orang yang baik secara ekonomi, baik secara fisik, terus juga jiwanya juga yang harus baik kan. Nah, kalau ketiganya ini baik, ini adalah orang yang paling efektif dipakai Tuhan. Paling efektif. Kalau jiwanya baik, keadaan jiwanya baik, ya. Dia orang yang taat pada Tuhan, dia orang yang punya perilaku yang mulia, dia diperlengkapi juga dengan keadaan fisik yang baik. Ini adalah orang yang paling efektif untuk Tuhan pakai. Tuhan pengen orang-orang percaya itu seperti ini, tiga-tiganya baik. Tapi kalau enggak, maka misalnya jiwanya masih belum benar, maka inilah yang akan Tuhan pakai untuk mendidik. Supaya jiwanya benar dulu. Itulah yang utama. Keselamatan kekal kita inilah yang utama. Tuhan itu pemelihara jiwa kita. Bukan pemelihara fisik kita. Fisik kita itu dipelihara dengan tanggung jawab kita. Ya, orang yang tidak berurusan dengan serius dengan Tuhan, Tuhan juga tidak akan berurusan serius dengan Tuhan. Karena itulah pemazmur katakan gini, kalau aku lihat orang fasik, mereka gemuk dan segar. Mereka itu hidupnya baik-baik saja, jalannya mulus, licin ya, jalannya licin, jalannya mulus. Kok kehidupanku ini, aku ini dihajar terus sama Tuhan. Kenapa kok justru orang fasik itu hidupnya enak, senang-senang? Ya, karena orang jahat tidak mau berurusan dengan Tuhan sama sekali. Jadi, jangan kita menganggap bahwa keadaan fisik yang baik itu pasti adalah berkat Tuhan. Itu adalah pemahaman yang salah. Lihat aja di Mazmur 73. Sebaliknya, banyak orang Kristen yang tidak berurusan Tuhan dengan serius. Banyak orang itu tidak menyadari kehadiran Tuhan. Mereka hanya berurusan dengan Tuhan itu seminggu sekali di gereja. Datang ke gereja, berurusan dengan Tuhan, ayo Tuhan baik, ayo angkat tangan, ayo kita menari buat Tuhan. Sudah. Urusan sama Tuhan di situ. Senin sampai Sabtu, urusan itu urusanku sendiri dong. Aku mau nonton video porno, aku mau mengumpat, aku mau menyakiti orang, aku mau menindas orang, aku mau korupsi, aku melakukan hal yang nggak benar. Suka-suka gue. Oh, nanti berurusan sama Tuhan. Oh iya, berurusan sama Tuhan. Nanti Tuhan ampuni ya, hari Minggu kami bawa cucian ke dalam rumah Tuhan. Tuhan, dosa-dosaku cuci ya Tuhan, dosa-dosaku cuci. Udah selesai, bersih lagi. Itu adalah orang yang tidak berurusan dengan Tuhan. Tuhan dikotakkan di gereja. Tuhan tinggal di gereja ya. Selesai ya. Tuhan masuk gereja, nanti kita ketemu seminggu sekali. Aku akan memuji Tuhan di gereja ya. Stop. Jangan ikut aku ke rumah, jangan ikut aku ke kantor, jangan ikut aku kemana-mana. Jangan ikut aku ke waktu aku buka laptop, video porno, jangan ikut. Tuhan jangan ikut. Tuhan stop di gereja saja 2 jam seminggu. Orang yang begini, dia tidak menghormati Tuhan. Dia menganggap Allah itu seperti jin yang dimasukkan ke dalam botol. Yang digosok kalau perlu, kayak film Aladin. Aladin, saya perlu engkau, gosok, ayo keluar. Sekarang berikan ini. Udah selesai, masuk lagi. Yang seperti ini kan seperti itu. Datang hari Minggu ke gereja, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Nah, Tuhan baik kan? Ya, Tuhan nih aku ada perlu ini. Aku perlu rumah. Sebab rumahku masih kontrakan. Aku perlu mobil baru. Aku perlu kerjaan. Aku mau, soalnya perusahaanku ada pengurangan karyawan. Dia kira dia bisa berurusan Tuhan seperti itu. Dikotakan seperti jin. Kalau kepepet, dikeluarin. Kalau kepepet, berseru kepada Tuhan. Setelah nggak kepepet, Tuhan nggak dianggap. Nggak ada. Sehari-hari, terserah, suka-suka sendiri. Ya, nyanyinya suka-sukaku Tuhan. Suka-sukaku Tuhan. Gitu. Bukan suka-sukamu Tuhan, tapi suka-suka gue. Banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa Allah Maha Hadir. Ya, dari sekolah minggu diajarin si lagu, mata Tuhan melihat apa yang engkau buat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Itu kan lagu sekolah minggu ya. Mata Tuhan ada di segala tempat.
Mata Tuhan melihat. Tapi banyak orang Kristen yang tidak menyadari hal ini dan mengkotakkan Tuhan di gereja. Nah, orang yang seperti ini, orang yang nggak serius dengan Tuhan. Dan orang-orang seperti ini bisa jadi dianggap kalau dia memang betul-betul menutup kuping dengan kebenaran, Tuhan nggak akan lagi berurusan dengan dia dan Tuhan akan menganggap dia orang fasik. Jadi orang Kristen jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah ya gitu. Kalau setengah-setengah gitu ya, maulah ke gereja tapi tutup kuping. Nggak mau ditegur sehari-hari Roh Kudus, ingatkan, ingat ya, kamu dengar nggak firman di gereja waktu itu? Katakan, udahlah, itu pokoknya di gereja aja. Sekarang kehidupan sehari-hari suka-suka. Nah, hati-hati orang-orang yang seperti itu. Orang yang menganggap Tuhan itu nggak ada, menganggap Tuhan itu nggak maha hadir. Ini orang-orang yang masih kekanak-kanakan, orang-orang yang nggak peduli akan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang masih terikat dunia ini, orang-orang yang tidak mau dipanggil ini tadi. Untuk itulah kamu dipanggil, untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ya bisa dikatakan dia bukan orang Kristen dalam arti pengikut Kristus. Mungkin agamanya Kristen, tapi dia belum pengikut Kristus. Banyak hal yang kelihatannya sepele ya. Contoh misalnya tadi, memahami soal anugerah, soal berkat, soal kasih karunia itu kelihatannya sepele. Tetapi justru hal-hal yang seperti itu kalau salah kita pahami, membuat kehidupan kita itu tidak bertumbuh semakin seperti Yesus. Membuat kita tuh meleset, tidak mencapai apa yang Tuhan rencanakan ketika Tuhan menciptakan. Banyak hal-hal yang kelihatannya sepele, tetapi membuat kita tidak sampai dalam kerajaan Allah. Yang harus kita ingat, Injil yang sejati pasti menekankan tanggung jawab. Kalau kita hidup di dunia ini ya, kita harus tanggung jawab dong. Keadaan fisik kita aja kita yang tanggung jawab. Tentu keadaan kekal kita juga harus kita pertanggungjawabkan. Injil yang sejati pasti mengajarkan bagaimana kita mematikan kodrat dosa kita. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, menyangkal dosa, menyangkal tarikan dosa. Karena Tuhan membenci dosa dan Tuhan menuntut pertanggungan jawab. Nah, Injil yang sejati itu pasti mengarahkan kita kepada kerajaan. Bukan kita membangun kerajaan di dunia. Bukan. Jadi, kalaupun tadi keadaan kita ini baik semuanya, kita sudah dibeli, harganya sudah dilunas, dibayar. Dan kita serahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Oh, ini bukan berarti kita semua jadi full timer loh. Bukan berarti kita semua harus, yaudah sekarang melepaskan pekerjaan-pekerjaan, terus kita pelayanan aja di gereja. Bukan. Justru kalau panggilan kita bukan di situ, setiap orang kan ada panggilannya. Kalau panggilan kita bukan di situ, ya jadi kita nggak jadi efektif dong buat Tuhan. Ada orang yang dipanggil misalnya jadi dokter. Dia melayani sebagai dokter. Ada orang yang dipanggil sebagai ahli hukum. Ada orang yang dipanggil sebagai perawat. Ada orang yang dipanggil sebagai pedagang. Tetapi kalau orang sadar bahwa dia sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar, maka semuanya ini dia fokuskan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Semuanya itu bukan dia fokuskan untuk kepentingan kehormatan dirinya sendiri lagi, tapi kehormatan dan kepentingan Tuhan. Ini bukan berarti, oh kalau gitu semua gaji kita serahkan ke gereja. Oh bukan. Yang mana yang Tuhan katakan, peliharalah orang tuamu, peliharalah mertuamu, peliharalah iparmu yang jahat itu. Sekarang dia keadaan ekonominya sedang jatuh. Itu kan, ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas. Mungkin caci maki kita tuh seperti itu yang kita alami. Ipar kita ngejahatin kita, tapi sekarang kita bantu. Kita meneladani Tuhan Yesus. Dengan seluruh apa yang ada pada kita, karena kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar, kalau jiwa kekal kita ini sepenuhnya milik Tuhan Yesus, apalagi tubuh jasmani kita, apalagi keadaan jasmani kita, sepenuhnya juga milik Tuhan Yesus. Inilah orang-orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Tapi kalau hal-hal yang kecil aja kita nggak bisa dipercaya, ya dikasih kepercayaan sedikit, misalnya dikasih sebagai kasir, hilang terus nggak klop terus hitungannya. Itu kan hal yang kecil. Uang itu hal yang kecil buat Tuhan. Hal-hal yang kecil aja nggak bisa dipercaya, apalagi hal yang besar. Gitu. Mulailah dari hal-hal yang kecil dulu supaya kita bisa dipercaya. Kalau Tuhan nggak bisa dipercaya, Tuhan nggak akan mempercayakan sama kita. Nggak akan mempercayakan. Tuhan akan
proses sampai jiwa kita ini bersih, sampai kehidupan kita ini bersih. Ingat ya, tadi saya katakan Tuhan bukan mau supaya kita itu menderita, sengsara gitu, bukan. Tapi Tuhan lebih memelihara, lebih penting buat Tuhan keadaan kekal kita, dan untuk itulah Tuhan intervensi bagi orang-orang yang mau dididik oleh Tuhan, orang-orang yang mau serius dengan Tuhan. Yuk kita serius dengan Tuhan, dan jangan lelah ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Jangan putus asa ketika engkau diperingatkannya. Firman Tuhan katakan demikian. Jangan putus asa ketika kita dididik Tuhan melalui setiap masalah hidup. Jangan putus asa. Apapun yang kita hadapi, pasti kita bisa lalui. Kita minta hikmat Tuhan. Tuhan, bagaimana engkau pernah menjadi manusia dan engkau menghadapi permasalahan? Kira-kira apa yang engkau akan lakukan dalam situasi seperti ini? Tuhan pasti akan berikan hikmat. Apa yang akan Tuhan lakukan ketika Tuhan dalam masalah seperti ini? Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami mengucap syukur untuk kebenaran-kebenaran. Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang punya hati yang bisa dibentuk oleh Engkau. Dan kiranya kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup. Materaikan firman-Mu pada hari ini dalam hati setiap kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah pemelihara jiwa kami, dan Engkau akan menuntun kami, memegang tangan kami sampai kami masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk ke tanya jawab. Ada yang bisa bantu saya untuk bacakan pertanyaan dan juga cek pertanyaan yang ada di YouTube ya. Dari Susi, Kak, jadi apakah salah kalau ada yang mendoakan orang sakit dan mengatakan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh? Memang di Alkitab ada kesembuhan jasmani. Tapi kalau bilur-bilur itu tidak bicara soal kesembuhan jasmani. Nah, misalnya gini. Amsal 20 ayat 30. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Jadi bilur yang berdarah bukan menyembuhkan. Bilur yang berdarah membersihkan kejahatan. Kejahatan itu kan bicara soal sifat hati yang jahat ya. Dan pukulan membersihkan lubuk hati. Orang Israel itu punya pemahaman bahwa kalau orang dipukul sampai 40 kali pukulan, maka dia akan berkata jujur. Ya, sebetulnya ini juga teknik interogasi ya sebetulnya ya. Ketika orang dipukulin gitu kan ya, akhirnya dia udah ampun saya akan jujur. Nah, kadang-kadang kan ada teknik interogasi yang kejam seperti itu. Nah, orang zaman dulu itu juga punya pemahaman seperti itu. Bilur yang berdarah membersihkan kejahatan dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ketika ada orang jahat, misalnya disangka ini pencuri atau ini pembunuh, dia nggak mau ngaku, maka dia akan dicambuk 40 kali. Nah, supaya dia nggak lebih dari 40 kali, takutnya kan kalau misalnya lebih dari 40 kali itu kan menyalahi aturan. Akhirnya supaya nggak kelebihan, dikurangilah 1, jadi 39 kali dia dipukulin. Nah, ketika orang sudah dipukulin, dipercaya bahwa akhirnya orang akan jujur. Ini maksudnya ayat ini. Nah, inilah yang terjadi ketika Tuhan Yesus disalib. Sebelum Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus dipukul. Dan apa yang Tuhan Yesus derita itu bukan untuk menyembuhkan fisik kita, bukan. Tetapi apa yang Tuhan Yesus derita itu adalah untuk memperbaiki jiwa kita, untuk mengubah kodrat dosa kita. Tentu di sana kita dipanggil untuk berjuang juga. Maka seperti Tuhan Yesus memikul salib, kita pun harus memikul salib. Seperti Tuhan Yesus menyangkal diri, kita pun harus menyangkal diri. Bilur-bilur tidak bicara soal kesembuhan fisik. Contohnya lagi misalnya Yesaya 53. Ini adalah nubuat tentang penyaliban Tuhan Yesus ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Nah,
Ini kan bicara soal pemberontakan kita, kejahatan kita, itu bukan bicara soal penyakit, tapi sakit di jiwa kita, bukan sakit fisik kita. Dan Tuhan Yesus menderita untuk demi pemberontakan kita, demi kejahatan kita. Yesaya bicara begitu, demikian juga Rasul Petrus. Rasul Petrus tidak bicara soal sakit penyakit. Tetapi apakah kita boleh mendoakan? Kalau orang itu masih baru, nggak apa-apa kita doakan. Tapi kalau orang itu sudah lama menjadi Kristen, tentu akan Tuhan didik untuk hidup bertanggung jawab. Ya, kalau orang Kristen itu masih bayi rohani, Tuhan akan memaklumi. Mana ada sih anak kecil yang kita tuntut untuk bertanggung jawab? Gak ada kan? Tetapi seiring anak itu bertumbuh, mulai kita kasih tanggung jawab yang lebih berat, lebih berat, lebih berat, lebih berat. Sampai akhirnya dia menjadi dewasa dan dia bisa diberi tanggung jawab seperti yang bapaknya pikul, ya kan? Nah, jadi kalau untuk orang Kristen yang baru-baru, apalagi orang yang belum jadi Kristen, nggak apa-apa kok kita doakan mujizat. Mujizat itu masih ada kok, sampai sekarang masih bisa terjadi. Tapi jangan harap untuk orang yang sudah mengerti kebenaran, lalu dia sengaja hidup tidak bertanggung jawab, akhirnya dia kena penyakit, sangat jarang terjadi mujizat. Oke, lanjut. Dari Yohan, Kak, mau tanya langsung. Ya, silakan. Shalom, Kak Ana. Shalom. Ada 2 pertanyaan sih. Jadi coba tak ketik, kepanjangan, mending ngomong langsung. Yang pertama, untuk Matius 25, terkait sama talenta tadi, kan terkait baik dan setia untuk hal-hal yang kecil. Kita diserahkan hal-hal yang besar. Padahal pada saat itu diserahkan 5, 2, 1 talenta. Ukuran talentanya sendiri itu adalah, kalau bagi sisi manusia itu besar. Pertanyaan pertama, kenapa kok untuk sesuatu yang besar, bagi saya besar kalau dikasih, kalau 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, artinya bisa hidup paling enggak 6.000 hari atau 16 tahun. Itu bagi Tuhan, kenapa itu dianggap suatu yang kecil? Kayak suatu, ada sesuatu yang maksud Tuhan di sana. Nah, hal kerajaan surga sama seperti hamba yang mau sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Kerajaan surga adalah hal yang tidak ternilai harganya. Harganya adalah seharga Allah sendiri, anak tunggal kesayangan Bapa. Itu tidak ternilai harganya. Sebab hal kerajaan surga seumpama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan nah, kita ini dipanggil Tuhan, diundang Tuhan. Kalau kita jadi Kristen, kita hidup di keluarga di mana, di zaman kapan, di lingkungan yang bagaimana, sehingga kita bisa mendengar Injil, itu adalah suatu panggilan yang khusus dari Tuhan. Artinya kita diundang oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya. Nah, seberapa kita bisa dipercaya, ini kan khusus ya, nggak semua orang dipanggil jadi orang Kristen, nggak semua orang. Dan kalau kita dipanggil, maka ini adalah suatu kehormatan, kepercayaan. Dan kita dipercaya rahasia kerajaan surga. Ini hal yang sangat berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menemukan harta di ladang. Jadi hartanya itu luar biasa berharganya. Sampai dia menjual seluruh miliknya dan dia membeli ladang itu. Dia rela mempertaruhkan segalanya demi dia mendapatkan harta di ladang itu. Nah, ilustrasi ini menggambarkan bahwa hal kerajaan surga itu adalah hal yang sangat berharga. Tapi seberapa banyak kita bisa dipercaya, kapasitas kita membuka diri kita, semakin banyaklah Tuhan akan mempercayakan kepada kita. Itu maksudnya. Kira-kira gitu Pak Yohan. Ada yang masih kurang jelas nggak soal ini? Silakan. Kenapa dianggap itu suatu hal yang kecil untuk 1 talenta? Ayat 21 ya. Ya. Ketika kita di dunia ini, kita dipercayakan kebenaran kan? Nah, kita mau melakukannya. Banyak orang menerjemahkan bahwa talenta ini adalah bakat. Bukan. Talenta ini bicara soal bagaimana kita itu mengusahakan segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kita demi mencapai kekekalan, demi mencapai
kerajaan kekal. Nah, kalau di dunia ini kita bisa dipercaya, apalagi di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu adalah hal yang lebih besar daripada hal yang di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini kita bisa dipercaya, maka di kerajaan surga yang luar biasa, yang dikatakan apa yang tidak pernah dilihat, apa yang tidak pernah dipikirkan orang, itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Di sana itu lebih besar daripada, lebih indah daripada di dunia ini. Kalau di dunia ini kita bisa dipercaya, pasti di kerajaan surga juga kita bisa dipercaya oleh Tuhan. Itu maksudnya. Sama seperti misalnya gini, Lukas 16 ayat yang 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi kalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Tuhan mungkin mempercayakan orang di dunia ini harta yang berlimpah-limpah. Itu mungkin buat orang tertentu itu besar. Tetapi buat Tuhan itu kecil, hal yang kecil. Apa yang Tuhan percayakan di dunia ini adalah hal yang kecil. Segala potensi yang kita miliki ya, entah itu kedudukan kita, entah itu status sosial kita, entah itu harta kita. Kalau di ayat ini bicara soal harta. Nah, harta itu soal hal kecil buat Tuhan. Entah itu kemampuan kita, kecerdasan kita, apapun itu adalah hal yang kecil di hadapan Tuhan. Nah, kalau hal-hal dalam kehidupan ini kita nggak bisa dipercaya, maka pasti di kehidupan yang nanti juga kita tidak bisa dipercaya oleh Tuhan. Kalau apa yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam kehidupan ini, kita bisa dipercaya, maka di dalam kehidupan yang nanti juga kita akan bisa dipercaya. Karena semua yang kita miliki di dalam kehidupan ini, itu bukan kita punya sendiri. Contoh misalnya gini, kita punya kecerdasan di dunia ini. Kita dipercaya jadi orang yang cerdas. Kita dipercaya menjadi seorang ahli teknisi yang luar biasa. Jadi dokter, jadi ahli hukum. Kita punya kecerdasan. Oh, kita punya kekayaan. Tetapi ternyata itu bukan punya milik kita sendiri. Artinya kita harus kelola itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Sehingga kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, di sini dikatakan, kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, artinya apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu bukan milik kita lagi sendiri. Anakkah, suamikah, istrikah, hartakah, apapun itu ternyata bukan harta kita. Tetapi semua yang kita dipercayakan kepada kita ternyata adalah milik Tuhan yang harus kita kembalikan, kita kelola sebagai kita hanya menjadi manajer. Kita hanya menjadi pengelola. Oleh karena itu tadi di Matius 25 tadi, orang yang dipercaya 5 menghasilkan 5. Artinya apa? Dia bisa mengelola dengan baik, good steward. Sehingga itu menghasilkan keuntungan bagi kerajaan Allah, bukan keuntungan bagi dirinya sendiri loh. Keuntungan bagi kerajaan Allah. Nah, Tuhan percayakan misalnya kecerdasan, tapi dia pakai bukan untuk ngelicikin orang. Dia pakai untuk menolong orang lain. Itu yang namanya good steward dalam hal misalnya kecerdasan. Dalam hal harta pun begitu. Kita dipercayakan sama Tuhan misalnya menjadi orang yang kaya. Ya, pasti orang yang kaya ya pasti bisa menikmati lebih daripada orang yang miskin. Tapi bukan untuk fokusnya hanya untuk ego kita sendiri. Kita pakai untuk menolong saudara-saudara yang kesusahan. Bahkan mungkin agama lain sehingga orang agama lain tidak menghujat Tuhan Yesus gitu. Contohnya seperti itu. Karena semua yang dipercayakan sama Tuhan dalam hidup kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan. Terus milik kita sendiri kapan? Nanti di kerajaan surga nanti. Baru kita dipercayakan milik kita sendiri nanti di dunia yang akan datang. Itu maksudnya. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, nah yang kita miliki itu ternyata harta orang lain, yaitu hartanya Tuhan. Siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Harta kita nanti akan kita terima di kerajaan Tuhan. Gitu Pak Yohan. Yang kedua sih sebenarnya nyambung tadi yang pertama, efektif dan pemeliharaan. Kadang orang sebelumnya bisa mampu melakukan, apakah itu dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Tetapi seiring dengan bertambahnya tadi, Tuhan tambahkan. Akhirnya salah satu akan jadi korban. Ketika ditambahkan anggota keluarga, dia anggap
Dia akan korbankan, terutama dari sisi mungkin di pekerjaan Tuhannya saya sudah tidak ada waktu lagi. Nah, sudut pandang kita atau cara pandang kita ini nyikapinya bagaimana? Apakah saya salah? Dalam arti ini kondisi real yang kita dapati, apalagi dalam kondisi sekarang. Iya, Rasul Paulus kata gini, persoalan-persoalan yang kita hadapi adalah persoalan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Pada saat kamu dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kalau Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, Tuhan pasti tidak tutup mata. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita itu dalam kontrol Tuhan. Ya, kita harus percaya itu pertama. Artinya kalau Tuhan masih izinkan, berarti Tuhan lihat bahwa kita masih mampu. Tidak ada masalah yang lebih besar melebihi kekuatan manusia. Artinya semua manusia di muka bumi ini, percaya Tuhan atau nggak percaya Tuhan, akan menghadapi situasi-situasi permasalahan-permasalahan yang kurang lebih sama. Tidak akan melebihi kekuatan sebagai seorang manusia. Apalagi kita yang memiliki Roh Kudus, diberi lagi kekuatan dari Roh Kudus, bukan sekedar kekuatan manusia saja, tetapi Tuhan tolong. Maka Tuhan katakan di situ, Tuhan akan memberikan jalan keluar, yaitu misalnya hikmat, ya, sehingga kita dapat menanggungnya. Nah, masalahnya tadi, kalau kita sudah repot, terus kita akhirnya tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, apakah itu pekerjaan Tuhan? Apakah itu yang maksudnya pekerjaan Tuhan? Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Apakah pekerjaan Tuhan itu kita kotakkan sebagai pelayanan di gereja atau di suatu organisasi tertentu? Saya tidak katakan itu bukan pekerjaan Tuhan. Tetapi jangan kotakkan bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah segala sesuatu yang menyenangkan Tuhan dan memperbesar kerajaan Tuhan. Kalau kita menolong saudara yang kesusahan, dengan demikian dia mau hidupnya dijamah dan dia mau mengenal Tuhan, itu pun pekerjaan Tuhan loh. Jadi jangan kotakkan pekerjaan Tuhan adalah pelayanan di gereja. Kalau kita mengasihi tetangga kita, nyekolahin, kalau kita punya lebih ya, terus kita mampu nyekolahin tetangga kita, walaupun dia berbeda agama. Jangan bilang itu bukan pekerjaan Tuhan. Di situ pun pekerjaan Tuhan loh. Dengan cara itu dia misalnya tidak menghujat Tuhan. Dengan cara itu dia menjadi tidak membenci orang Kristen. Itu pun pekerjaan Tuhan. Jadi jangan kotakkan pekerjaan Tuhan sebagai aktivitas kegiatan rohani yang berhubungan dengan organisasi keagamaan. Kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan sangat luas. Contoh misalnya kita menahan diri dari berkata-kata kotor, berpikiran kotor, itu pun menyenangkan hati Tuhan dan itu adalah misi Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Jadi mulailah dengan hal-hal yang hidup sehari-hari dalam hal pekerjaan Tuhan. Gitu Pak Yohan. Tapi kalau yang digarisbawahi bahwa dulu bisa, terus sekarang nggak bisa, istilahnya kalau cuma penggembalaan, terus habis itu nggak bisa menggembalakan karena sudah tidak punya waktu. Nah itu kan. Jadi, iya, ya jangan membatasi menggembalakan itu, menggembalakan komsel, menggembalakan keluarga pun itu yang justru inilah yang utama yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama-tama Tuhan percayakan kepada kita sebagai laki-laki adalah istri kita harus gembalakan. Yang kedua kemudian ada anak-anak kita yang harus kita gembalakan. Nah, itu dulu yang utama. Kita menjadi teladan untuk suami kita, untuk istri kita, untuk anak kita. Kalau kita bisa menjadi teladan di rumah, pasti kita bisa menjadi teladan untuk orang lain. Kalau kita bisa menggembalakan keluarga kita pasti bisa menggembalakan teman-teman kita di komsel dan seterusnya. Kenapa? Karena sifat asli kita justru kelihatan ketika bersama-sama dengan orang yang dekat dengan kita. Nah, disitulah kita menyangkal diri, bagaimana kita menjadi teladan, seperti Tuhan Yesus menjadi teladan buat kita menjadi teladan buat anak kita, istri kita, pasangan kita. Dari situ dulu. Dimulai dari keluarga kita dulu. Jadi, jangan merasa bersalah ketika misalnya kita, misalnya
Ada orang yang shift kerjanya itu harus hari Minggu kerja. Di shift hari Minggu. Nah, misalnya perawat, dokter ya yang jaga di UGD. Jangan merasa bersalah terus nggak bisa nggak bisa pelayanan di gereja, nggak bisa jadi singer, nggak bisa. Jangan merasa bersalah. Jadi perawat yang baik pun itu pun pekerjaan Tuhan. Merawat orang dengan tidak menggerutu, karena pekerjaan perawat ya misalnya berat kan, itu pun kita melayani dengan segenap hati, bekerja dengan segenap hati, setulus hati. Itu pun pekerjaan Tuhan. Baik kamu makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itulah pekerjaan Tuhan. Kalau kita menjadi seperti Yesus, kita akan melihat mana yang belum selesai dalam kehidupan kita. Dan kalau kita belum selesai dalam kehidupan kita minta Roh Kudus untuk mengkoreksi, dan Tuhan izinkan penderitaan itu. Ya, penderitaan itu bermacam-macam. Jangan penderitaan itu selalu ukurannya Ayub ya. Pokoknya jadi Ayub nih, Ayub nih. Enggak gitu loh ya. Penderitaan itu jika misalnya karakter kita misalnya dikoreksi sama Tuhan dengan kita memperhadapkan dengan sebuah masalah, itu pun juga penderitaan ya, yang tidak nyaman mungkin bagi jiwa kita, tetapi menyelamatkan kita. Ya, itu saja sih dari saya. Baik, udah habis ya Elsa ya? Ya udah Kak, udah habis. Kak Sani tolong tutup. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran malam ini yang membuat kami bisa mengerti rencana dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Firman Tuhan itu menuntun kami sehingga kami menjadi yang seperti yang Kau inginkan. Memang terkesan mengganggu kenyamanan kami, tetapi kami percaya terganggunya kami dengan pengajaran ini membuat kami berkemas-kemas, membuat kami bersiap-siap untuk menjadi seperti Yesus sebagai takaran yang tertinggi dalam kehidupan kami. Hamba mintakan berkat untuk setiap orang yang hadir pada malam hari ini. Berkati mereka. Apa yang mereka usahakan, berkati mereka. Tapi terutama hamba minta penyertaan. Di masa yang sulit ini, mereka perlu penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal Bapa di surga, kami berdoa, kami bersyukur. Amin.